Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Di tahun 2045, Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, di mana jumlah penduduk dunia diperkirakan menjadi hampir 10 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Founder Duta Inspirasi Indonesia dan Panitia Penyelenggara Lomba Esai. Perkenalkan, nama saya Lisana Fitriani, domisili Kabupaten Bogor, berasal dari Universitas Pasundan Bandung, semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan esai saya yang berjudul Pemimpin Kompeten dan Memiliki Jiwa Kemanusiaan untuk Indonesia Emas tahun 2045. Dalam pemaparan esai ini, saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan. Tepat pada tahun 2045, Indonesia akan menginjak umur ke 100 tahun, di mana Indonesia akan mengalami 10 perubahan besar termasuk demografi global yang hanya terjadi sekali. Indonesia Emas 2045 merupakan impian besar yang dinantikan oleh bangsa ini. Langkah pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia mencerminkan persatuan Bhinneka Tunggal Ika untuk menyongsong masa depan Indonesia. Impian beserta cita-cita Indonesia di 2045 antara lain menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk menyempurnakan tujuan tersebut, masyarakat Indonesia harus memenuhi 4 pilar visi Indonesia 2045 yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang pertama, pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, yang kedua, perkembangan perekonomian berkelanjutan, yang ketiga, pemerataan infrastruktur, yang keempat, ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan. Isi. Kepemimpinan merupakan intelijensi dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi tugas dalam mengarahkan atau mengendalikan anggota masyarakat pada kelompok tertentu. Pengalaman memimpin atau dipimpin bisa melatih seseorang untuk berpikir kritis, mengembangkan perilaku responsif dan kepekaan terhadap lingkungan, mampu membimbing orang lain maupun tim, serta menumbuhkan jiwa sosialisasi yang tinggi. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, calon pemimpin generasi masa depan harus memiliki intelijensi dari segi produktif dan inovatif, berkarakter kuat dalam interaksi sosial, serta berperadaban unggul. Kemudian, pemimpin yang diharapkan generasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 diantaranya, yang pertama, memiliki kepribadian visioner, bisa memanfaatkan peluang ke depan, dapat mengutarakan pendapatnya melalui skill komunikasi yang dimiliki, dan mampu menyusun strategi serta mengimplementasikannya kepada anggota masyarakat. Yang kedua, memiliki hati yang bersih dan sifat jujur, bisa melakukan tugas sebagai pemimpin semaksimal mungkin dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mampu menggerakkan rakyat, seperti mengendalikan populasi yang kian meningkat, pemerataan wilayah dan infrastruktur, serta mampu meningkatkan kecerdasan bangsa. Yang keempat, memiliki pendirian think globally and act locally. Maraknya era globalisasi membuat arus komunikasi dan kemajuan transportasi tidak memiliki batas antara suatu negara dengan negara lainnya. Fenomena ini melahirkan gaya hidup dan ide-ide kreatif yang diperoleh dari berbagai negara. Sebagai pemimpin harus tetap berpikir secara global, namun tidak melupakan budaya atau nilai-nilai asli negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten. Karakter calon pemimpin juga dipertimbangkan demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Karakter pemimpin yang berkompetensi, masa depan antara lain keterampilan public speaking dan tutur komunikasi yang baik, selalu berpikir secara kritis, jernih, dan mempertimbangkan keputusan dari segala aspek, memiliki peran tanggung jawab sebagai warga negara, dan menyesuaikan pola hidup dalam masyarakat yang global, memiliki sikap toleransi terhadap sudut pandang yang berbeda, serta memiliki kecerdasan dan kreativitas. Kemudian, tantangan yang akan dihadapi oleh calon pemimpin untuk Indonesia Emas 2045 diantaranya
ilmu pengetahuan teknologi yang mumpuni, tata pengelolaan baik, tata ruang wilayah, sumber daya manusia berkualitas, efisiensi kementerian, kesiapan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Berikut ini akan dijabarkan dengan jelas tantangan dan harapan masyarakat untuk calon pemimpin. Di antaranya, yang pertama, calon pemimpin diharapkan mampu mengatur tata kelola pada sistem pemerintahan dengan mengusung prinsip demokrasi, bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan manajemen dengan penguatan reformasi birokrasi dan bersikap tegas terhadap aktivitas korupsi baik secara politik maupun administratif. Yang kedua, calon pemimpin diharapkan mampu berinovasi dalam lingkaran swasta, pemerintah, pendidikan tinggi, dan organisasi nirlaba, sekaligus mengatur strategi dalam pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dan digital untuk mendorong pertumbuhan dan penggerak ekonomi. Yang ketiga, calon pemimpin diharapkan mampu mewujudkan sistem tata ruang wilayah dengan memperhatikan struktur dan pola tempat berdasarkan sumber daya alam untuk penggerak ekonomi dalam peranan sektor industri, integrasi rantai hulu hilir yang merupakan bagian dari rantai nilai global, serta mendorong revolusi industri 4.0 dengan memprioritaskan kebutuhan generasi masa depan berupa makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, serta elektronik. Yang keempat, calon pemimpin diharapkan mampu memikirkan nasib kecerdasan kehidupan bangsa dengan memperhatikan pendidikan dan kebudayaan yang ditingkatkan melalui vokasi, entrepreneurship, serta pembangunan karakter bangsa untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas dan memenuhi standar dalam proses membangun negara Indonesia menuju 2045. Yang kelima, calon pemimpin diharapkan mampu memfasilitasi berbagai macam infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang keenam, calon pemimpin juga diharapkan mampu dalam mengelola sumber daya alam berkelanjutan, mengutarakan ide-ide kreatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semua harapan masyarakat ditujukan kepada calon pemimpin masa depan dengan harapan kebutuhan sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan teknologi, pendidikan dan budaya akan berkembang membawa perubahan untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045, masyarakat berharap Indonesia akan menjadi negara megalopolis dengan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia yang dihasilkan dari pemerataan wilayah dan infrastruktur demi terwujudnya kesejahteraan. Penutup, semua manusia bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semua manusia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, adil, dan berpikir secara terbuka. Masih banyak pemimpin di Indonesia tidak mengerti arti kepemimpinan yang sebenarnya, sehingga mereka lalai dengan tugasnya. Mereka sering menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti pada Quran Surat Shad ayat 26 yang berisi, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hasil perhitungan." Dapat disimpulkan bahwa mindset dan pola pikir calon pemimpin dibutuhkan oleh masyarakat untuk nasib masa depan bangsa Indonesia. Masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara ini. Pemimpin masa depan yang diharapkan bukan pemimpin yang hanya memperdulikan kedudukannya, melainkan pemimpin yang bisa merakyat dan terjun langsung dalam mengatur bangsa ini, memiliki sifat jujur dalam mengerjakan tugasnya dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sehingga cita-cita negara menjadi bangsa yang merdeka, adil, dan makmur pun terwujud. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih untuk founder Duta Inspirasi Indonesia dan panitia penyelenggara esai yang telah memberikan saya kesempatan menjadi bagian dari 100 esai terbaik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.